Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu keterangan ada keterangan yang mengatakan man arofa nafsa arofa robbah. Siapa yang tahu terhadap dirinya maka dia akan tahu terhadap Tuhannya. Iya mah masih luar ini mas speaker tanya. Iya maksudnya bukan speaker dalam ya tanya. Salah nyolokeun geus kajian lah ulah make mic lah. Adegan keluar tuh Pak. Jadi siapa yang tahu tentang dirinya maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Itu ya. Jadi berarti lamun urang hayang kenal, dekat, tahu kepada Allah, berarti syaratnya kita harus tahu dulu diri kita sendiri. Sekarang ibu-ibu udah pada kenal belum sama Allah? Udah pada tahu belum sama Allah sekarang? Tahu namanya doang ya? Tahu namanya doang. Tuhan kita Allah gitu ya. Paling tahu sifat-sifatnya ya. Allah maha kasih sayang, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha melihat gitu ya. Tahu mah tahu Allah itu maha melihat, tapi kita nggak pernah merasa dilihat ya. Iya benar. Kita tahu mah tahu, yakin ya. Allah melihat nggak Allah? Melihat, yakin ya. Kita tahu, kita yakin. Tapi kita merasa dilihat Allah nggak? Enggak. Nah itu ya. Nah itu kekurangannya kita di situ ya. Kita nggak merasa dilihat, padahal kita tahu Allah itu melihat. Ini penyebabnya apa? Tadi karena kita belum tahu juga tentang diri kita sendiri. Karena itu tahapannya di situ. Orang yang pengen kenal Tuhannya, maka kenali dulu dirinya. Man aropa nafsa aropa robah. Itu. Ya. Ibu-ibu tahu nggak sama dirinya sendiri? Tahu nggak? Tahu kata kita mah ya Bu. Sama diri kita sendiri, ibu-ibu udah pada kenal belum? Udah tahu belum? Siapa kita, tahu nggak? Ya macam-macam ya taunya ya. Saya manusia, macam-macam ya. Tapi yang lebih khususnya ya, yang lebih khusus supaya pengetahuan diri menghantarkan pengetahuan kita menjadi kita tahu kepada Tuhan, yang Sang Pencipta kita ya. Ini salah satunya yang harus kita ketahui. Diri kita ini terdiri dari 5 unsur. Ini buat mengenal kita ya. Ternyata diri kita ini ya, kita disebutnya manusia ini ya. Manusia itu terdiri dari berapa? 5 unsur. Pancasila ada berapa? 5. Rukun Islam ada berapa? 5. 5. Anak ibu ada berapa? Beda-beda. 5 ya. Mana yang 5? 1 jasad. Jasad itu apa? Badan ya. Jasad badan, raga ya, raganya ya. Yang kedua nafsu ya, nafsu. Yang ketiga akal. Yang keempat hati. Udah dibahas belum? Lupa lagi ya. Yang kelima ruhani. Ya. 1 apa? Jasad. 2 nafsu. 3 akal. 4 hati. 5 ruhani. Itulah 5 unsur manusia. Terdiri dari 5 itu ya manusia itu ya. Kemudian setiap yang 5, satu-satunya dari yang 5 harus dipenuhi kebutuhannya. Masing-masing punya kebutuhan yang 5 ya. Badan kita punya kebutuhan, nafsu, akal, hati, ruhani kita semua punya kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, maka nanti yang terjadi adalah gimana? Ibu-ibu punya kebutuhan nggak? Kalau kebutuhannya nggak dicukupi sama suami gimana? Ya begitulah kira-kira ya. Jadi harus dipenuhi ya. Nah ini yang 5, ini harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya kacau.
manusianya bakal jadi kacau gitu ya. Dan ini lima ini kebutuhannya beda-beda. Beda-bedanya. Kebutuhan anak TK sama anak kuliah sama nggak? Nah ya beda begitu lah. Kebutuhan suami sama istri sama nggak? Beda. Nah gitu ya. Kebutuhan ustadz sama pedagang beda. Beda semua ya. Jadi yang 5 juga ini beda. Kita juga harus tahu nih kebutuhan yang 5 itu apa saja supaya ya kita nggak jadi orang yang ya ngambek gitu kan ya. Kalau nggak terpenuhi kan ya jadi murang maring kan gitu ya. Namanya juga tidak terpenuhi ya. 1, jasad. Naon kebutuhan jasad? Makan ya. Banyak ya kebutuhan jasad ya. Ini raga-raga kita ya, banyak. Tapi kebutuhan jasad itu intinya ya, intinya kebutuhan jasad itu harus cukup. Ya, kebutuhan jasad itu harus apa? Cukup. Kudu cukup. Cukup teh naon? Cukup itu apa? Terpenuhi. Iya. Terpenuhi cukup. Iya terpenuhi. Terpenuhinya harus cukup. Cukup itu apa? Ngerti mah ngerti ya, nggak bisa ngomong ya. Cukup ini dong, ini pas. Ini saya Mayajid pakai jubah nggak? Iya. Ini pakai jubah nggak? Ya pakai, ibu-ibu pakai baju ya. Ini saya pakai jubah. Ini jubah yang saya pakai kegedean apa kekecilan? Kemudian orang-orang kecil. Kelihatannya ini kegedean apa kekecilan? Pas. Cukup gak? Cukup gak? Cukup. Nah, jadi cukup tuh begitu. Iya, pas. Nggak terlalu kegedean, nggak kekecilan. Itu namanya Cukup. kebutuhan jasad harus Cukup. nggak boleh kekurangan, nggak boleh Lihat. Salah satunya kebutuhan jasad itu makan. Nah, maka kalau jasad kita pengen baik, cukupi makannya. Iya. Cukup itu gimana? Nggak boleh kurang makan, nggak boleh kelebihan Makan. Nah, gitu. Ya, kekurangan makan. Kalau jasad kurang makan gimana? Lapar ya. Lapar ya. Kalau orang lapar gimana? Galak-galak ya. Uring-uringan galak ya. Emosi galak. Terus kalau dikasih makan tapi makannya kelebihan. Makannya kebanyakan, makannya kekenyangan. Kalau kelebihan jadi gimana? Jadi kurang jelek, lebih juga harus cukup. Berarti kalau cukup, kata kuncinya kita harus tahu kapan memulai, kapan Akhiri. dia yang memulai, dia yang Oh, yang memulai. Oh iya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi harus begitu ya kata kuncinya ya. Harus tahu kapan mulai makan, kapan berhenti. Kata Nabi, nah ini nanti semuanya kaitannya dengan syariat agama Islam, tuntunan agama ya. Kata Nabi, kalau makan mulailah ketika lapar. Pas lapar. Pas lapar kalau makan. Makan itu dimulainya ketika Enak gak makan kalau lagi lapar? Jangan masih kenyang makan. Nggak enak ya. Nanti cuma dicicipin dibuang ya gitu ya. Jadi mulailah makan ketika Kedua, harus tahu akhirnya, batasannya, ujungnya makan. Batasan akhir makan itu selesainya ketika apa? Kenyang. Belum kenyang. Ini kesalahannya di sini. Kita berhenti makan itu kalau Kenyang. biasanya ya. Kalau kenyang, yang lebih parah kekenyangan. Kita mah berhentinya bukan hanya kenyang, kita mah ya kekenyangan. Ini yang jadi penyakit ya. Berhenti makan ketika kenyang aja penyakit. Apalagi kalau nah, kalau bahasa Inggrisnya itu Pemelakaraan. bahasa Tasik. Kemerekaan. Ya. Kebanyakan ya itu ya. Kenyang. Ya, kemerekaan. Bahasa Sundanya. Jadi kekurangan makan jelek, kelebihan juga jelek. Enggak jadi nikmat.
nggak jadi nikmat. Makan itu jadi nggak nikmat. Yang nikmat itu ketika makannya ketika lapar, kemudian berhentinya jangan salah. Berhentinya sebelum kenyang. Harus berhenti ya, sebelum kenyang. Bahkan kalau kata Nabi, pas lagi nikmat-nikmatnya makan berhenti. Ya, ingat. Ya, kita makan pengen apa? Pengen berarti ketika sampai di titik kenikmatan itu berhenti. Ya, ini harusnya kan begitu ya. Bukan diterusin apalagi nambah ya. Karena kalau diterusin apalagi nambah, kenikmatan jadi selain kenikmatan hilang, ujungnya jadi penyakit. Emang yang diabetes nggak boleh minum yang manis, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan berlebihan ya. Boleh minum yang manis, yang penting jangan kebanyakan kan? Gak apa-apa diabetes kan begitu ya. Emang kita boleh nggak makan sari mie instan, boleh nggak? Boleh, asal jangan pagi, siang, sore. Sebulan sekali. Ya. Emang kita boleh nggak makan seblak pedas? Boleh, asal jangan pagi, siang, sebulan sekali. Ya ini, kalau pengen sehat, ya. Kalau pengen nikmat, kalau pengen sehat. Ayo jujur, kalau makan seblak pagi, siang, sore, nikmat sehat gak? Enggak. Iya begitu, berarti nggak ada kelamaan. Iya kan? Karena kita ingat tujuannya pengen sehat, pengen nikmat. Maka penuhi kebutuhan jasad secara cukup. Itu enggak lebih, enggak kurang. Pas itu. Oh, seblak sehatnya sebulan sekali. Coba nikmat kalau makan seblak sebulan sekali. Kangen kan itu ya. Terus makannya sekali doang. Nanti ketemu lagi kayak orang puasa. Kenapa ketika bukan nikmat? Karena habis ditahan seharian. Kan itu ya. Duren tuh enak. Tapi kalau dimakannya 5 hulu, ya mabok. Ya. Tapi kalau makannya cuma sepongge, 2 pongge, ini nikmat banget itu duren ya. Tapi kalau sampai dipaksain sampai 10 hulu, 5 hulu, mabok, puyeng, ya. Nah itu ya. Jadi ketika jasad kita pengen sehat, jasad kita pengen bahagia, jasad kita pengen nikmat, maka kata kuncinya harus tahu dia kebutuhannya hanya satu, jasad harus tercukupi. Cukup itu apa? Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah itu harus tahu. Pedes emang nggak boleh? Boleh makan pedes, tapi levelnya dong, jangan level 10. Level 1 aja, kan pengen pedes doang. Kenapa orang suka makan level 10? Karena dia sudah membiasakan pedesnya di situ. Kalau dikasih level 5 nggak kerasa. Akhirnya nafsunya menagih, badannya udah nggak kuat, mah yang kena, lambung yang kena. Itu gara-gara dia nggak tahu batasan akhir. Ya, kayak begitu ya. Daging sapi, daging kambing emang nggak boleh? Boleh, halal boleh, tapi tolong tahu batasan, gitu ya. Kacang-kacangan, ijo-ijoan emang jadi penyakit kolesterol, asam urat? Enggak. Asal tahu batasan. Yang jadi penyakit itu kalau manusia sudah tidak tahu batasan, tidak mencukupi kebutuhan jasadnya. Ya. Nomor 1, nomor 2 naon tadi? Nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah anugerah Tuhan yang Allah berikan, bahkan malaikat nggak dikasih. Jangan suka dijelek-jelekin nafsu ya, jangan suka disalah-salahin nafsu ya. Kenapa? Karena nafsu itu anugerah. Ingat nih, karena manusia mah gimana omongannya ya. Jangan salah-salah ngomong. Omongan itu doa. Kalau kita ngebenci mulu nafsu jadi benci sama kita nanti ya. Nafsu itu bukan untuk dicaci maki karena bukan keburukan, itu anugerah Tuhan, kenikmatan Tuhan nafsu teh. Bayangin orang kagak punya nafsu, mau gimana? Ya, adem, dingin, orang gak punya nafsu mah ya. Diajak ini nggak mau, suruh kerja ono nggak mau, udah kayak topo ngelumbruk aja hidupnya. Nggak enak hidup nggak ada nafsu tuh nggak enak. Anak kamu nanti mau jadi apa nih, mau disekolahin apa? Biarin aja lah, anak saya mau apa kek, gitu kan ya. Orang tua kalau nggak punya keinginan ya, biarin lah anak saya mau jadi apa kek, terserah aja saya mah gitu. Jadi nggak ada
gairah dalam hidup, nggak ada cita-cita dalam hidup karena hidupnya nggak ada nafsu, nggak enak hidup. Ngelihat mie ayam kagak demen, ngelihat bakso kagak suka, ngelihat mobil baru, adem aja dia mah. Monoton aja hidupnya teh, begitu aja ya. Nggak ada kemajuan orang kalau nggak ada nafsu. Tapi ingat, ini nafsu anugerah Tuhan, nafsu adalah sebuah kenikmatan, tapi kalau kebutuhannya tidak diketahui oleh kita, nanti jadi bencana, jadi malapetaka. Sama jasad juga tadi, nafsu juga sama. Apa kebutuhan nafsu? Kebutuhan nafsu itu dikendalikan. Kalau jasad dicukupi. Kalau nafsu dikendalikan. Itu kebutuhan nafsu. Pengen baju normal, wajar. Tapi kalau udah selemari itu baju, kendalikan. Baru kemarin beli baju, jangan check out mulu kan gitu. Keranjang kuning mulu kan udah itu udah banyak, udah tas udah gitu. Karena kalau nggak dikendalikan begitu nanti kita malah terjebak oleh hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Memang karakter nafsu itu nyuruh kepada yang jelek-jelek memang. Itu mah karakternya. Tapi kan karakter bisa dirubah kalau di bawah kendali orang yang tepat. Dia mah keras kepala orangnya, dia mah merugul orangnya, kata orang-orang kan gitu ya. Sekeras kepala, semerugul apapun seseorang kalau dididik sama orang mentor, guru yang tepat, dia bakal jadi orang yang baik kok. Ya kan, harus punya mentornya, harus punya pelatihnya yang keren, yang hebat kan gitu. Sama nafsu juga, memang Allah ciptakan nafsu itu karakternya jelek. La amarotum bisu. Tapi kalau kita yang punya manusianya ini memang punya skill, kemampuan untuk mendidik nafsu, nafsu menjadi kenikmatan, nafsu menjadi anugerah, nafsu menjadi kebahagiaan. Repot pokoknya kalau nggak punya nafsu mah malam Jumat tidur baik, ketemu bini diantepin aja, laki dianggurin aja, jauh bahaya ya orang kalau kagak punya nafsu. Nggak nafsu dia mah ngelihat cewek nggak nafsu, ngelihat apalagi ngelihat laki, ngelihat ayam nggak apalagi kan gitu ya. Jadi kagak nafsu aja hidupnya. Itu kan jadi nggak indah ya, nggak nikmat ya, nggak pengen kan kalau kita punya nafsu mah nih. Ini kita nih lagi ngaji begini kalau punya nafsu mah ya, kan udah kebayang pulang ngebaso, pulang bikin sayur asem, pulang makan ini, kebayang dari sekarang juga ya, karena ada nafsu. Terus ketika dimakannya ntar, makannya kayak tadi dicukupi, makannya kan gitu ya. Jadi keinginan udah jadi nikmat, ketika diikutinnya juga dengan batas kecukupan jadi sehat. Jadi semuanya bagus ya. Kalau kita tahu batasan-batasan dan kebutuhannya masing-masing. Nafsu saya pengen dimatiin aja, saya hidup pengen nggak bisa. Dan nggak enak hidup nggak punya nafsu, nggak enak. Mau makan apa sekarang? Apa ya? Saya mah apa aja. Nggak resep orang begitu mah ya. Terserah mau ditanya teh terserah, ngeselin kan orang kalau gitu ya. Terserah ibu aja, laki mau dia kayak gitu cekek aja udah. Nggak ada masukan kan gitu ya. Nih bu kayaknya enak nih kalau kita bikin sop kan gitu ya, bikin soto mie Bogor kan enak gitu ya. Jadi ada interaksi, jadi hidup lah, hangat kan gitu ya. Tapi kalau terserah ibu aja. Nanya anak, ini lebaran mau jalan kemana-mana, jalan-jalan, terserah ibu aja, nggak resep ya. Tapi kalau kayaknya enak nih kalau ke Pangandaran, kayaknya enak nih kalau ke Banten, kan enak gitu ya. Karena apa itu dia bisa begitu, punya nafsu. Tapi ingat juga tadi, nafsu pun harus dicukupi. Dipenuhi kebutuhannya apa itu? Terkendali. Nah itu kebutuhan nafsu. Jangan dibuat liar gitu ya. 3 naon? Akal. Akal juga punya kebutuhan. Apa kebutuhan akal? Luas. Kebutuhan akal mah luas, kudu luas akal mah ya. Jadi ini kan kita dikasih pemikiran nih, akal teh kan buat mikir. Nah luasnya akal itu dengan apa? Belajar. Akal kalau nggak dipakai ngaji, nggak dipakai mikir, nggak dipakai belajar, ini akal kita protes. Karena akal kita Allah ciptakan, Allah kasih buat kita itu tanpa batas. Ibu-ibu masih ingat gak kejadian waktu umur 5 tahun dulu? Masih ingat gak? 5 tahun? Atau 7 tahun? Atau lagi kelas 1 SD? Memori kita lagi mau sekolah, lagi berantem, lagi apa, ingat gak? Berapa puluh tahun udah itu?
Inilah hebatnya akal ciptaan Allah. Nggak ada batas, dia mengingat panjang. 30 masih ingat kita. Ini akal kita bukan kayak memori HP yang cuman 500 GB atau 1 tera atau kayak CPU komputer yang enggak. Ini buatan Allah, nggak ada hang, nggak ada panas, nggak ada. Hanya tinggal nanti memang kita tahu diri. Karena nanti akal manusia itu beda IQ-nya aja. Ada yang cepat penangkapannya, ada yang agak lambat, ada yang lambat banget. Tapi kapasitasnya sama, ingat ya. Nggak ada orang bodoh, nggak ada. Yang ngebedain itu ininya aja lah, kecepatan. Mbps-nya aja. Kalau WiFi mah gitu ya. Habibi IQ-nya tinggi dibanding kita. Oh, lama. Kalau ibu-ibu belajar sama Habibi udah ngapal dapat berapa lembar, ibu-ibu. Nah, itu ya, gitu doang bedanya. Tapi kemampuan menghafalnya Habibi sama kita sama nggak? Sama. Nah, paling kita tahu diri di situ aja. Kalau memang kita agak lemot, jangan terlalu memaksakan. Kalau yang cerdas ngapal sehari bisa selembar, yang cerdas. Tapi kalau yang agak lemot mah sebaris dia lumayan. Jangan dipaksain. Pengen kayak yang cerdas. Kalau dipaksain nantinya error. Nah, di sini kesalahannya paling ya. Kan ada yang suka begitu ya. Ngapalin gak kuat dipaksain jadi tawa sendiri. Jadi gila kan? Ada di pesantren begitu ya. Karena dia pengen bersaing sama temennya kan. Temennya ngapal udah jauh, dia masih akhirnya dia maksain. Padahal kekuatannya beda, nggak kayak temennya, dipaksain. Jadi error, jadi koslet gitu ya. Paling itu doang. Tapi ingat, kapasitas akal kita tanpa batas. Dan kebutuhan akal itu harus luas. Nggak boleh berhenti ngaji, nggak boleh berhenti mikir, hidup tuh nggak boleh. Kan ada peribahasa ya, kalau otak kita ingin tajam harus sering diasah. Cara mengasahnya dipakai mikir, pakai menghafal, kan gitu ya. Jajal otak kita nggak dipakai mikir, nggak belajar, bebel nantinya. Jadi beku kan ya, jadi ulet, jadinya ya nggak encer, jadi beku kan gitu ya. Makanya ini salah ibu-ibu yang suka pada ngaji kan, lumayan ya. Mayajid nih ngomong kan, ibu-ibu teh nyerna kan ya gitu ya, nyerna kan dicerna kan omongan guru teh kan gitu ya. Lumayan, pokoknya ahli pengajian pasti pintar-pintar, yakin, nggak bakal ada yang bodoh orang yang ngaji. Tapi yang nggak pernah ngaji, yang diem di rumah, yang megang HP mulu, scroll HP mulu, itu mah bakal belet orang kayak begitu. Karena nggak mikir hidupnya kan ya. Pengen makan, tinggal GoFood, ya kan itu ya. Pengen baju, tinggal check out. Udah. Orang-orang kayak begitu nggak bakal berkembang gitu ya. Karena gitu ya, enak aja pengennya. Tapi kalau buat yang para pekerja keras, pemikir, nah itu yang bakal, karena dia memenuhi kebutuhan akalnya. Makanya di hadis dikatakan ya, mencari ilmu itu minal mahdi ilal dari mulai lahir sampai meninggal. Karena gak ada batas. Berpikir itu gak boleh ada batas. Terus setiap hari kudu mikir gitu ya, kudu ngaji. Mau baca buku, mau ngedengerin begini, mau ngedengerin YouTube, penting ngaji. Supaya ini kita terus dipikir, dipakai akal kita gitu ya. Yang keempat, hati. Kalau hati kebutuhannya itu bersih. Nah, tadi satu, kalau jasad kebutuhannya apa? Cukup. Jasad cukup, kalau nafsu terkendali nafsu. Kalau akal harus luas. Nah, kalau hati harus. Jadi gini. Kalau hati kita dikotorin, hati kita berontak. Hati kita nggak nerima. Ini pahami ini ya. Ini lagi-lagi ya. Kenapa kita harus tahu ilmu ini? Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal tentang diri kita aja sendiri, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Salah satunya yang kita kenal adalah di dalam diri kita ada hati, kolbu. Dan itu hati punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Harus bersih. Sekali hati dikotorin, berontak, marah dia, nggak nerima hati kita. Bersih dari apa? Hati kita harus bersih dari apa berarti? Dari yang kotornya apa tuh? Yang kotor itu apa itu? Iri. Terus hasud. Terus sombong. Terus dengki, dendam, emosi, kesel, gedeg. Banyak dah. Yang kayak begitu tuh. Itu nggak boleh ada satupun di dalam hati kita. Kalau hati kita pengen sehat.
Itu harus dibersihin tuh kayak begitu tuh. Bersihin semua kita. Lawan sama kita. Lawan semua itu. Ieu kudu jadi kerami jempol suku ya ngajakan eureun apa ngaji. Jadi kan bos katanya di Bang ya? Iya. Coba Langsung kontrol. kucai ludah. Ini kayaknya kebanyakan makan ini tadi nih. Jadinya berlebihan ini. Ada cekolot bahasakan kucai ludah cenah. Maya Ajid ngomong doang ya. Sama-sama kita belajar ngamalinnya Maya. Sama-sama belum bisa kita ini ya belajar ini ya. Jadi dilawan, dibersihin sama kita. Kan kalau kita nyapa orang-orangnya cuek kesel kita ya. Iya. Hati kita kan kesel ya. Tapi kalau kita ikutin kesel kan hati kita jadi kotor. Belajar tuh kita ngurusin. Masa bodoh pokoknya gua ketemu orang nyapa. Ketemu orang kalau di motor ngelaksonin. Itu kan keharusan kita. Artinya bertata krama, menyapa kepada sesama saudara kan gitu ya. Jangan pernah dipikirin kalau saya nyapa harus dibalas sapaan saya, jangan. Oke, kalau begitu kan nanti kotor lagi hati kita ya. Ngelaksonin dia diem baik kan itu. Bu, dia diem baik kan ini. Kan kesel kita ya. Masa bodoh, buang aja itu, buang. Kagak denger kali. Pokoknya dia mau ngebales mau enggak, masa bodoh. Orang kalau kita bantuin pengen kita terima kasih dong, gitu ya. Agak ini. Ini mah enggak, dia enggak terima kasih, masa bodoh. Toh amal pahala saya ngebantuin dia dengan dia tanpa berterima kasih enggak hilang kok. Iya. Toh saya beramal bukan ke dia tapi kepada Allah. Hal jazaul ihsan illal. Setiap kebaikan pasti Allah balas kebaikan. Dan Allah ngebalas kebaikan kita bukan kayak matematika kita. Saya nolongin teror harus nolongin saya. Enggak begitu Tuhan. Caranya enggak begitu. Tuhan punya 1000 cara buat ngebalas kebaikan kita. Jangan pernah mendikte Tuhan. Jangan pernah ngasih tahu Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Kita mah tugasnya berbuat baik aja udah. Berbuat baik. Pokoknya saya punya kemampuan ngebantuin teror, bantu aja udah. Tanpa harus berpikir, enggak teror kudu mantuan Ajit. Enggak. Biar lepas aja. Karena buat Allah, saya ngebantu ke teror, berbuat baik ke teror bisa aja. Yang ngebalikin kebaikan saya Teh Imas. Bisa. Mudah buat Allah Maya. Saya bantu teror, saya bantu Teh Imas. Anu baik Kamang Yajid malah Teh Haji ucah. Bisa. Tuhan mah mudah. Jangan pernah dikte Tuhan. Kalau Tuhan didikte jadi sempit. Dan Tuhan angkat tangan kalau didikte sama kita. Ya Allah, saya pengen bantu dia ya, tapi nanti tolong dia juga bantu saya dong. Allah lepas tangan kalau begitu. Ya udah terserah kamu kalau kamu pengen dia begitu. Urus sendiri. Apa yang terjadi? Dia nggak pernah akan membantu ke kita. Dia tidak akan pernah membalas kebaikan kita. Kenapa? Karena dari awal kita sudah mendikte Tuhan. Ketika kita berbuat baik ke si A harus berbuat baik kepada kita. Nggak bisa. Lepas aja, lepas sudah. Pokoknya saya mau berbuat baik aja. Kondangan aja udah, nggak usah pakai ditulis-tulis nama, nggak usah udah. Toh saya mau ngebantu dia kok, nggak usah kita nuntut kalau saya nanti hajatan kasih lagi ya segitu, enggak udah, biarin aja. Ada orang hajatan bantuin aja nyuci piring apa segala macam, nggak usah minta dibayar, nggak usah, dan nggak usah nanti kalau saya hajatan bantuin lagi ya nyuci piring masak, nggak usah. Kita berbuat baik aja, karena kalau nggak begitu hati kotor mulu. Gue dulu kan kondangan sama lu waktu hajatan, kenapa dia kagak datang ya? Gue kan dulu cepet, ini kenapa jadi gocap? Ih kesel mulu gitu. Lepas. Hati nggak nerima digituin sama kita. Kesel terus. Sama laki nuntut mulu. Bikinin kopi, mencetin supaya laki baik sama kita. Tapi kita bikin kopi, mencetin, laki kagak baik-baik sama kita. Kesel kita jadinya kan. Udah bikin kopi aja. Cuciin bajunya. Masakin aja. Peduli dia mau baik apa enggak ke kita, bukan urusan kita. Toh amal kita berbuat baik ke suami, ibadah kepada Allah, biar Allah yang ngebales. Biarin laki kita nggak baik, tapi tetangga semua baik sama kita. Laki mah cuma satu, nggak butuh kebaikan laki satu, tapi tetangga ada 100 orang baik sama kita, lebih dari cukup. Tapi kalau buat kita ya butuh suami lah. Mau milih baik suami satu, tetangga 100 benci, mau milih gimana? Ya kan ya? Suami satu baik, tapi tetangga 100 benci semua. Mendingan satu suami bangkawara ke kita satu ya, tapi saudara sama tetangga semua baik sama kita. Mendingan milih begitu ya. Jangan sempurna, jangan. Baik laki tetangga baik, sempurna itu mah. Nanti di surga itu mah ya. Di dunia mah harus milih.
milih baik satu suami tapi yang lain pada benci, atau biar dah laki mau mancing kayak mau kagak apa udah masa bodoh dah bangkawara tapi tetangga semua ipar saudara baik sama kita. Mendingan begitu ya. Ya walaupun tadi pengennya sempurna ya, tapi artinya ngedidik hati supaya hati kita bersih. Ketika kita berbuat baik kepada orang jangan nuntut, jangan berharap, udah bersihin aja. Masa bodoh, bersihin. Saya mau negor orang mau balik negor mau kagak masa bodoh. Saya mau ngelaksonin dia ngelaksonin balik apa enggak masa bodoh. Toh amal saya nggak hilang dengan dibalas atau tidak sama orang. Itu kebutuhan hati ya. Semakin hati itu dibersihkan sama kita, bahagia kita ya, tenang. Tapi kalau kayak tadi kan dongkol mulu gitu. Jadi kesel mulu kan ya, ngomongin orang mulu jadinya gitu ya. Itu ya. Jadi kebutuhan hati itu harus bersih. Kalau ada yang minjem duit nih misalnya ya, ada minjem duit nih, kan itu kebaikan nih ya, minjem duit. Terod minjem duit sama Yajid. Nah, pas mau ngasih nih ke Terod, saya ada pikiran, oke, lamun Yajid minjem bere, karena ini ditulungan Terod, kan itu ya. Dari awal kan begitu kita ya. Ujungnya cuma satu, kecewa. Teh, bawalah ke minjem ke Aji dibere. Aji minjem kok tuh dibere, kesel. Jadi kalau orang mau minjem, ya udah kasih aja, tanpa harus nanti saya kalau minjem enggak, kasih aja. Kalau kita ada ya. Bahkan yang lebih keren, Terod minjem, tuh kudu minjem teh. Oh jeung sawe pakai duit aja dia. Yang keren mah begitu kan ya. Cek kata Terod begini, nggak usah mang, ini minjem. Kayak ku ete digantian, syukur ari ete rek ngagantian mah, tapi mun ete eueuh kajen. Lebih aman hati kita ya. Wah jauh banget Mang Ejid kalau situ. Belum nyampe Masih jauh ya. Orang minjem nggak dikasih minjem sama kita ya, pakai aja. Kamu punya milik ganti, alhamdulillah. Enggak juga, nggak usah diingat-ingat, pakai aja. Enak kita hati kalau gitu ya. Karena kenapa? Karena kita nolong satu orang hamba Allah, umat Kangjeng Nabi, nanti kesulitan kita sama Allah akan ditolong oleh orang lain. Dan ingat matematika Tuhan gak kayak tadi. Bisa nanti nolongin kita orang lain. Siapa yang nanam cabai maka akan panen cabai. Yang nanamnya bawang panennya bawang. Gak bakal ketukar. Gak bakalan orang nanam cabai nanti panennya timun. Enggak. Orang nanam kebaikan pasti nanti dia panen kebaikan. Orang nanam keburukan ya pasti begitu. Maka diawalinya dari tadi, hati kita dijaga karena kebutuhan hati itu harus selalu bersih. Bersihkan dari berbagai kotoran penyakit hati. Iri, dengki, sombong, banyak dah itu ya. Bersihin. Kalau hatinya pengen sehat ya. Terakhir ruhani. Naon kebutuhan ruhani? Ada yang tahu nggak kebutuhan ruhani naon? Sugan ya, anu pernah ngaji gitu ya. Terus tahu jawabannya ya. Bakal dikasih hadiah sama Teh Haji Ucah yang bisa ngejawab 200.000. Ejid mau duit yang bisa ngejawab kebutuhan ruhani apa dikasih hadiah 200.000 sama Teh Haji Ucah, sama Bu Haji Giman 1 juta. Ada yang tahu nggak? Kebutuhan ruhani apa? Ilmu mah akal. Ilmu kebutuhan akal itu ilmu teh luas tadi ya. Jadi kudu nasihat. Iya termasuknya sih nasihat. Tapi secara kayak tadi kebutuhan jasad kan cukup. Ya kebutuhan jasad kan makan, minum kan itu ya. Tapi yang itunya yang intinya gitu. Yang Ayo Bu, padahal ini udah dipelajarin. Apalagi ini. Ayo naon coba. Mau sekarang mau Rabu depan aja ini. Sekarang tinggal satu. Besok. Siraman. Rabu depan makan udah ngaji tijan gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bisa ngejawab berarti hadiahnya buat saya. Kebutuhan rohani itu adalah dekat. Baru dengar apa ingat lagi? Baru dengar. Wah kacau kalau baru dengar. Kalau ingat lagi kan berarti pernah tahu ya. Diingetin sama Mang Yajid. Tapi kalau baru dengar berarti ilmu baru ya. Dekat. Dekat sama siapa? Allah. Kenapa dekat sama Allah? Kulir ruh min amri Robbi. Ternyata ruh itu adalah bagian dari Allah. Jadi ruh makanya kalau orang meninggal ya innalillahi.
milik Allah balik kepada Allah. Jadi ternyata ruh mah bagian dari Allah. Ya ruh itu Allah lah gitu ya. Tapi ini jangan salah juga nih secara akidah ya. Bukan berarti Allah itu ruh kita, bukan juga ya. Tapi artinya badan kita itu bukan bagian Tuhan. Akal bukan bagian Tuhan, hati bukan bagian. Tapi kalau ruh min amri robbi atau wa napahtu min ruhihi, aku tiupkan ruhku. Nah gitu. Enggak begini, aku kasih jasadku, enggak ada ayat begitu mah ya. Aku kasih hatiku, enggak ada kan ya. Tapi manusia Allah kasih ruh Allah untuk kita. Berarti ruh ini adalah bagian Allah. Karena ruh ini bagian dari Allah, ke hobinya, kemauannya, kesukaannya ruh kita itu dekat sama sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan. Maka dekatkanlah ruh kita dengan Tuhan. Kalau diri kita ingin tenang, ingin bahagia, ingin mudah segala, deketin. Tapi kalau semakin jauhin, udah mumet, kesel, puyeng, masalah segala macam. Bagaimana cara ngedeketin ruh kita sama Tuhan? Ibadah. Caranya ya, ini ngaji ini begini nih. Ini kan santapan rohani ini ya. Ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Nah ini kan santapan rohani ini ya, ngedengar nasihat, ngedengar ilmu. Ini kan ya, ruh kita teh kan ya, kalau ngaji teh ya, kerasa nggak? Kerasa naon cek ibu teh ya. Rasa menerima. Mana ada ya? Terasa nikmat. Ya. Zikir, wiridan, itu kan kebutuhan rohani semua ya. Itu jalan cara untuk mendekatkan ruh kita dengan Allah. Kan begitu ya? Habis sholat gitu ya. Assalamualaikum. Pengennya kita kan Allah melantas jalan. Iya. Kalau kita Allah melantas jalan, ruh kita itu berontak, ngambek, nangis, tersiksa. Kenapa sih nggak wiridan dulu? Saya butuh gitu. Tapi kalau kita ajak wiridan, gimana coba rasanya? Tenang. Pegel. Kok jadi pegal? Jangan kebohong. Emang enak wiridan? Enggak. Yang enak itu habis sholat lantas jalan, kan itu ya. Kayaknya kayak enggak, kalau kita perjalanin dikit itu kayak kagak punya bekal gitu bang. Iya. Kalau tinggal begitu aja enggak enak rasanya. Iya. Nih, ini ngaji nih. Ini kan ngaji kebutuhan rohani. Kita kan ngaji nih setiap hari Rabu ya. Kebutuhan rohani kan. Coba dah hari Rabu jangan ngaji, rasanya gimana? Betah, asal buka hutang. Iya kan? Nah, Ada yang terus ketinggalan. ketika kita hari Rabu ngaji, ini rasanya gimana? Kesel tetap. Ya itu mah ininya doang, zohir. Tapi hakikatnya nggak bakal bisa dibohongin. Ya, ini secara hakiki ya. Ya itu mah tadi mah variasi luar doang kan gitu ya. Orang diajak ngaji kesel, diajak sholat pegel kan gitu ya. Ah itu mah setannya ya. Tapi ayo jujur-jujuran secara hati sanubari. Orang kalau diajak ngaji tenang. Orang kalau habis sholat wiridan tenang. Orang kalau tadarus tenang. Pasti nggak bisa dibohongin gitu. Kita kan pernah ya merasakan habis sholat, habis ngaji teh ada apa ya kebahagiaan gitu yang nggak bisa diungkapkan gitu ya. Beda sama orang yang ninggalin sholat johor, yang kagak ngaji, nggak enak banget ya hati itu ya. Gimana gitu kan ya? Karena ruhaninya tidak terpenuhi. Itu ya. Nah itu mah nggak bisa dipungkiri lah gitu ya. Cuman memang ada proses. Nah ingat ya prosesnya yang sering disampaikan. Proses kita dalam mengistiqomahkan amal lah gitu ya, mendawamkan amal ya. Prosesnya itu berapa kemarin? Bukan kemarin ya, kemarin dah gitu ya. Aya berata prosesnya lamun urang hayang istiqomah pengen dawam dalam amal itu prosesnya ada berapa tahap? Pokoknya Aduh. iya kan ke jam 9:30. Iya lamun ditambah di jeung nu ieu bisa sampai jam 10:30 ya kan? Coba lamun ingat makan bisa langsung doa ieu teh nya. Tapi karena poho ieu teh nya. Ayo biarin lah. Gak apa-apa kan sampai jam 10:30 gak apa-apa ya. Kan kebutuhan ruhani ini katanya. Ibu-ibu tenang kan kalau ngaji kan? Juga nggak boleh banyak-banyak. Banyak-banyak jadinya gitu. Apakah tidak dengan bisa terbunuh? Oke, kita ambil cepatnya saja. To the point ya. Prosesnya agar kita bisa dawam istiqomah dalam amal itu 5. Prosesnya kan 5 ya. 5 lagi loba pokoknya namanya. Tapi kita cepetin aja ya. Dicepetin ya 5. 1 naon? Supaya orang bisa istiqomah dawam dina amal teh 1 kudu
dipaksa. Oh, dipaksa. Ingat kan? Heeh. Kedua, setelah dipaksa, terpaksa. Terpaksa. Ya. Hilang catatan. Katilu, Terpaksa. Biasa. bisa. Bisa. Ya, kaopat, Bisa. terbiasa. Kalima, luar. Biasa. Nah, ya kan? Hiji, dipaksa. Dua, terpaksa. Tilu, bisa. Empat, terbiasa. Lima, Luar biasa. mau milih yang mana dalam beramal? Mau yang dipaksa, terpaksa, bisa, apa yang luar biasa? Mau milih yang mana? Luar biasa kan? Kita pengen bisa luar biasa dalam kan pengennya begitu ya. Tapi ini nggak bisa diloncat, nggak bisa. Ini proses ini tahapannya nggak bisa diloncat. Harus mulai dari bawah. Dari dipaksa, jadi terpaksa, terus bisa, lalu terbiasa, baru. Nah ini sekarang ngaji kita nih ngaji. Ini ngaji nih. Ini udah ada di tahap keberapa ngaji kita? Tahap luar biasa. Masih dipaksa nggak ini ngaji? Enggak. Yang benar, yang benar. Luar biasa. Nggak dipaksa nggak? Nggak terpaksa. Bisa nggak? Bisa kan Pak belajar. Bedanya ya. Kalau dipaksa enak nggak? Ayo ngaji. Dia kagak mau ngaji ya. Kita punya tetangga ya, nggak suka ngaji ya. Kita paksa kan? Ayo ngaji. Cuman ingat ya, tanda kutip, dipaksa itu tanda kutip. Dipaksa itu kan bisa dengan kekerasan, bisa dengan apa? Bisa dengan apa? Kata Bu Haji Giman. Kamu Haji gimana lagi Ya, orang Poncol yang belum pernah ngaji ke Al-Furqon, mulai Rabu depan kudu ngaji karena Ustadz Yazid akan mulai kita baru. Yang ngaji sama Ibu Haji satu orang pulang dikasih 100.000. Penuh nggak ini musola? Teh Haji Uca bakal bikin nomor undian nggak? Ya kan nggak muat. Ya kan nggak muat kan, saking penuhnya ya. Teh Haji Uca bikin nomor undian. Kamu Rabu besok ya, karena ini udah kuotanya penuh kan itu ya. Ada nggak pengajian sampai ada undian begitu? Ada nggak? Nggak ada. Bisa ada kalau satu orang 100. Dipaksa nggak? Kekerasan apa dengan apa itu maksanya kalau pakai duit? Dipaksa mah dipaksa, tapi maksanya bukan pakai kekerasan. Materi. Nah, ini ibu-ibu ngaji ke sini ada yang dipaksa nggak? Yang benar, jangan ngebohong. Emang ibu-ibu ngaji pengen apa? Nyari ilmu. Pengen pintar. Nggak mau bodoh. Iya, dipaksa berarti itu. Saking kagak mau bodoh, ya kan? Hanya maksain ngaji. Ya, dipaksa. Paksa, kita masih dipaksa. Emang izin. Ini ngajar. Emang apa ini? Kan dipaksa ya. Tanya Teron. Teron kalau tadi malam kagak nge-WA ke ngaji ngaji nggak? Enggak. Dipaksa. Nggak ada ilas-ilasnya, nggak usah ngebohong, nggak usah. Apa pernah Majid nanya, Teron isu kan sah ngaji? Enggak bakalan. Orang Majid juga males ngajar teh. Iya kan ya, kita ngaji males ya. Ya ngajar juga sama ya. Ya kita kan sama-sama manusia, Majid bukan robot kan, sama aja. Males ngajar bisa, males. Apalagi dia bantar gebang kan gitu ya. Ya. Karena dipaksa aja di WA sama Teron, ya udah nggak bisa nolak kan gitu ya. Iya teh, isu kan Ajin ngaji kan gitu, dipaksa, nggak ada yang ikhlas, nggak ada. Ibu-ibu dipaksa karena pengen pinter kan gitu ya. Kalau yang tadi kan pengen duit 100.000. Kalau ibu-ibu mah pengen pinter, pengen ngerti, pengen bisa. Kalau ibu-ibu pada pinter ngaji nggak ke sini? Itu aja ya. Buktinya mah itu aja ya. Kalau ini udah pinter semua ustazah semua ya udah nggak bakal ada yang mau ngaji kalau Furqon nggak bakalan. Ngajar malah kemana baik. Ya ngajar apa udah ya. Berarti emang kita dipaksa oleh kebodohan. Dipaksa kita. Berarti ayeuna urang ngaji teh
Paksa. Ya nggak apa-apa lah, Nggak jujur dipaksa aja. menjelma berarti. Tapi nanti lama-lama kita bakal jadi Bisa. ntar gue bisa. Nggak Majid, saya mah ngaji nggak pengen pinter, nggak pengen ngerti, enggak. Saya mah ngaji aja, karena perintah agama, ngaji makan, ngaji itu ibadah kan gitu ya. Udah kita begitu aja kan ya. Nggak juga karena ngaji itu ada pahalanya pengen masuk surga, enggak. Saya ngaji nggak ngejar-ngejar surga, nggak karena takut masuk neraka, enggak. Ya itu orang udah bisa, udah bisa itu kalau begitu. Belum begitu kan, belum? Gitu ya, belum. Nanti udah bisa lama-lama terbiasa mah kalau nggak dikerjakan nggak betah. Terbiasa begitu ya. Biasa ngaji rebo, kalau nggak ngaji kita nggak. Nah itu terbiasa begitu ya. Kayak ibu-ibu kalau ngaji nggak bawa tas gitu ya, nggak betah ya. Kalau ketinggalan tas ya, atau kemana-mana nggak bawa HP, nggak betah kan itu ya. Yang udah terbiasa maksudnya ya. Pasti pulang lagi diambil. Itu namanya Terbiasa. tahajud. Kalau udah terbiasa kesiangan teh. Kalau sekarang kan kesiangan, alhamdulillah. Kenyang saya tidur kan itu. Tapi kalau orang udah terbiasa tahajud, kayak begini nih. Ibu-ibu hilang emas 1 kilo. 1 kilo nih. Emas 1 kilo. Berapa duit 1 kilo? Hilang emas, hilangnya teh malam-malam. Karena habis bawa emas dari satu rumah temen atau siapa dibawa ke rumah. Nyampe rumah hilang. Dicari enggak? Ya kita dari rumah teman, rumah orang ya, bawa emas 1 kilo, nyampe rumah hilang emas 1 kilonya, dicari nggak? Pasti dicari. Dicari kan? Kenapa? Karena emas berharga buat kita. Dicari ya, bulak-balik, kali jatuh, kali wah kan gitu ya. Wah 1 kilo, panik. Jangan kan 1 kilo lah, uang 1 juta juga kita pasti begitu ya. Cari ya. Malam itu kita tidur nggak? Cari terus cari. Ya, sampai subuh cari ya. Enggak sampai subuh lah, sampai jam 4 ngantuk tidur dulu ya. Jam 4 ngantuk ya, tidur dulu ya. Nah, bangun habis subuh mau dicari lagi enggak? Cari lagi. Pasti, karena 1 kilo. Siang sampai Johor dicari ya kalau belum ketemu ya. 1 kilo ditanya dicari kan gitu ya. Kalau enggak dilaporin ke polisi kehilangan. Karena ini emas berharga, bernilai tinggi 1 kilo ya. Begitupun kalau orang udah terbiasa tahajud. Kalau tahajud udah menjadi sesuatu yang spesial buat dirinya, istimewa buat dirinya, bisa nggak dihargain tahajud sama 1 kilo emas? Bisa nggak? Jauh kemana-mana tahajud padilahnya ya. Maka ketika dia malam hari kesiangan, berarti kan dia nggak dapat pahala tahajud tuh. Orang yang udah terbiasa tahajud pasti sangat menyesal karena kehilangan padilah tahajud. Karena malam tidak dia dapat, maka pasti siang dia kejar padilah tahajud. Dengan cara apa? Sholat. Enggak duha, kalau namanya kodo tahajud ya. Tapi bukan kodo tahajud beneran, karena nggak bisa dikodo ya. Artinya malam saya udah nggak bisa tahajud ya Allah. Sekarang abis duha saya sholat lagi 2 rakaat. Niatnya tapi sholat sunat aja. Jangan kodo tahajud ya, nggak ada ya. Iya, sholat sunat aja. Saya niat sholat sunat, Allahu Akbar, udah gitu. Ya. Tapi itu teh dalam rangka menambal, karena tadi malam saya tidak kan begitu ya. Kalau orang mementingkan tahajud kan begitu ya. Tapi karena kita nggak terbiasa tahajud, kesiangan aja udah, nggak bakal ditambal-tambal kan gitu ya. Nah itu perbedaannya. Kalau itu udah terbiasa. Nanti yang terakhir kalau istiqomah terus kita bakal jadi luar biasa. Seperti apa orang yang luar biasa? Yang udah tahajudnya kagak kerasa ngantuk, yang udah nggak pernah ditinggalkan, yang tahajudnya nggak 2 rakaat 4 rakaat tapi udah nggak kehitung. Nah itu udah luar biasa. Kalau kata Nabi, yang sholat malamnya kata Siti Aisyah sampai bengkak kaki Nabi kan begitu ya. Sholat malamnya sampai bengkak. Saking apanya? Saking asik dan nikmatnya merasakan nikmat ibadah tahajud sampai nggak kerasa. Nggak kayak Bang Yaji tadi ngajar sedikit aja keram kan gitu ya. Nggak kayak kita duduk sebentar aja udah panas kan gitu ya. Pegal udah pengen pulang gitu. Tapi kalau udah luar biasa ngaji mah, ngaji sejam teh kurang Majid sampai Johor aja gitu. Kalau udah luar biasa kan begitu ya. Nggak kerasa ngaji sejam teh ya. 2 jam aja lah sampai Johor gitu ya. 2 jam lewat kan dari jam 8. Lama-lama lupa tinggal enggak pernah dari jam 8. Iya maksudnya orang kalau udah luar biasa dalam sesuatu pekerjaan begitu kan. Iya. Udah enggak ada pegel, nikmat
enak, nambah lagi kan begitu ya. Nah tapi ingat, nggak bakal sampai ke tahap luar biasa kalau tidak menjalani yang dari bawah tadi ya. Dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, baru luar biasa. Jadi naon tadi? Terakhir teh naon tadi? Ruhani kebutuhannya harus dekat dengan sang pencipta, sang sumbernya, yaitu Allah. Semakin ruhani kita didekat-deketin, maka dia akan semakin tenang, bahagia ruhani kita ya. Tapi kalau kita jauhin, sholat johor 2:30 itu ngambek ruhani kita. Udah mah johor 2:30 abis salam kagak wiridan itu ngambek. Udah mah sebelumnya nggak tadarusan, wah itu pokoknya kalau ruhani kita nggak dicukupi kebutuhannya, kayak badan kita lapar kan amuk-amukan mulu gitu ya. Maka wajar orang yang jarang nggak bisa ibadah ke Allah, hidupnya masalah mulu, nggak ada bahagia, nggak ada senyum-senyumnya, ngeluh lagi, aduh, hidupnya tuh begitu aja gitu ya. Nauzubillah jadi gitu ya. Nggak mau ngaji orang, udah tersiksa ya. Ya cukup sampai 1 jam berarti ini.